Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Sekarang saya menduduki kelas 2 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web saya, tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer mengenai pembuatan sebuah web. Pertama-tama, yang akan saya jelaskan di sini merupakan jenis web yang akan saya buat ialah web presentasi, yaitu web portofolio. Web portofolio lebih bertujuan untuk menyajikan informasi secara menarik dan profesional, menampilkan karya yang terbaik dari karya saya dan berfungsi sebagai etalase keahlian diri saya. Selanjutnya, saya akan membacakan apa sih tujuan utama pembuatan web portofolio yang saya bikin tuh. Di antaranya, pertama, satu, menampilkan keahlian dan pengalaman saya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf bila ada gangguan jaringan. Baik, di sini sudah ada web yang telah saya buat, ada home, about, service, skill. Nah, di sini tuh menyajikan keahlian saya. Di antaranya tuh seperti web development, web design, dan UX design. Skill yang saya punya ini segala macam. Lalu di sini saya akan meningkatkan kredibilitas saya. Untuk itu saya membuat web tersebut. Ketiga, kenapa saya memilih web developer? Memilih web portofolio, yaitu untuk membedakan saya dari kompetitor lain. Serta yang terakhir, untuk mendapatkan umpan balik dari klien yang saya akan tuju. Setelah itu, platform yang saya gunakan untuk membangun website ini ialah menggunakan VS Code, juga menggunakan HTML, serta CSS untuk membuat shellcode-nya. Lalu, hal apa saja sih yang saya perhatikan dalam menentukan ide untuk portofolio situs web yang saya gunakan itu? Yaitu saya menggunakan beberapa cara, di antaranya pertama-tama saya fokus fokus pada niche atau area kalian saya. Jadi sih saya seperti fokusnya pada skill-skill yang saya punya. Setelah itu dengan kualitas tinggi, yang saya perhatikan itu kualitas tinggi. Dengan memastikan semua gambar dan video yang saya berikan itu berkualitas tinggi. Setelah itu mudah dinavigasi. Kenapa? Pastikan portofolio saya memudahkan dinavigasi dan pengunjung dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Selanjutnya, mobile friendly. Dengan memastikan portofolio saya terlihat bagus di perangkat mobile. Setelah itu, yang saya perhatikan itu dengan memperbarui secara berkala. Selalu memastikan portofolio saya itu terbarui portofolio yang secara berkala dan dengan proyek baru. Lanjut, lebih spesifiknya tentang gambaran web yang saya buat ialah pertama-tama saya mendesain layout web saya seperti ini. Web web ini memiliki tata letak yang sederhana
dan minimalis. Di sini di bagian headernya terdapat nama portfolio, home, about, service, skill, dan kontak. Header terletak di bagian atas halaman berisi logo, menu navigasi, dan tombol ajakan bertindak CTA. Selanjutnya, logo ditempatkan sebelah kanan, menu navigasi di tengah, dan tombol CTA di sebelah kanan. Menu navigasi terdiri dari beberapa tautan ke halaman-halaman utama di situs web seperti home, about, service, skill, kontak, maupun ada menu subscribe di sini untuk mengikuti saya. Tombol CTA berwarna merah cerah bertuliskan subscribe di sini. Fungsinya untuk apabila pengunjung mengikuti saya, maka mereka bisa memencet tombol ini. Selanjutnya, konten utama. Di sini ada konten utamanya tentang siapa saya dan apa aja sih service yang saya akan berikan. Lalu di sini juga ada skill, ada kontak person. Jadi apabila mereka ingin menghubungi saya, mereka bisa menghubungi kontak di bawah ini serta dengan geolokasi. Mereka bisa tahu saya itu dari mana dan ada di mana. Konten utama terletak di bawah header. Dan berisi tentang informasi situs web dan karya saya. Bagian pertama berisi dari salam dan pengenalan singkat situs web saya. Hello, di sini my name is Fadli. Selanjutnya, bagian kedua berisi daftar keterampilan dan pengalaman situs web saya. Nih, skill. Bagian ketiga berisi proyek-proyek terbaik situs saya aja sih. Saya sedang membuat ini. Dan setiap proyek ditampilkan dalam kontak dengan gambar dan judul dan visi yang singkat. Pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat detail lebih lanjut tentang apa yang saya buat atau sukai. Bagian ketiga itu ada yang namanya footer. Footer tuh. Footer terletak di bagian bawah halaman berisi informasi kontak yang telah tersedia. Dan tautan ke media sosial. Informasi kontak termasuk alamat emailnya, dan nomor telepon. Tautan media sosial mengarah ke profil pemilik situs web platform media sosial, yaitu diri saya. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang web saya. Kata web portfolio ini efektif. Saya sebut efektif karena sederhana dan mudah dinavigasi. Pengunjung dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Berfokus pada konten. Konten utama ialah fokus utama dalam halaman dan mudah dilihat. Selanjutnya, visual yang menarik, gambar dan video yang berkualitas tinggi digunakan untuk menarik perhatian pengunjung. Call to action yang jelas. Tombol CTA juga dapat mudah dilihat dan mendorong pengunjung untuk mengambil tindakan. Nah, seperti ini. Pemilihan warna. Di sini tuh saya lebih dominan terhadap merah dan hitam. Warna ini memberikan kesan profesional, kredibel, dan modern. Warna aksennya itu merah keorenan. Warna ini digunakan untuk menekankan elemen-elemen yang paling penting dalam halaman, seperti judul, tombol CTA, dan ikon media sosial. Selanjutnya, warna latar belakang.
Kenapa di sini saya memilih warna latar belakang hitam? Karena warna ini netral dan mudah dibaca, sehingga cocok untuk digunakan sebagai warna latar belakang. Lalu di sini saya lebih dominan menggunakan untuk warna teksnya ada warna putih dan ungu. Kenapa? Kenapa warna ungu dan putih? Karena dia lebih masuk lah dengan background yang hitam. Warna ini mudah dibaca di semua perangkat dan memberikan kontras yang baik dengan warna latar belakangnya, yaitu hitam. Secara keseluruhan, kombinasi warna pada desain web portofolio ini terlihat begitu seimbang, bukan? Sehingga terlihat modern dan profesional. Tipografinya, saya akan menjelaskan tipografinya. Font judul Monstrat Bold. Font ini memiliki gaya sans serif yang modern dan mudah dibaca. Penggunaan huruf tebal pada judul membuat teks lebih mudah dilihat dan menonjol. Lalu font subjudul Monstrat Medium. Font ini sama-sama dengan font judul namun dengan ketebalan yang lebih ringan. Hal ini membuat subjudul tetap mudah dibaca namun tidak sekuat judul. Font isi. Selanjutnya, Open Sans Regular. Font ini memiliki gaya yang sans serif yang bersih dan mudah dibaca. Penggunaan bobot reguler membuat teks isinya mudah dibaca dan dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, kombinasi tipografi pada desain web portfolio ini terlihat bersih dan modern, serta mudah dibaca. Kan begitu. Kalian bisa lihat. Oh iya, sebenarnya sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana web ini dibangun menggunakan HTML dan CSS. Di sini saya menggunakan pada titelnya yaitu portofolio, sehingga di sini terlihat tulisan portofolionya. Lalu saya di sini menggunakan head. Seperti inilah gambaran share codes yang saya buat untuk membangun web yang saya pilih dengan pemilihan warna serta penggunaan CSS untuk membuat web saya lebih menarik. Saya menggunakan hal-hal ini sangat banyak sekali, bukan? Kita lanjut tentang pemilihan warna dan tipografi pada desain web portfolio ini sangat tepat dan efektif karena kombinasi warna menciptakan kesan profesional dan modern, sedangkan kombinasi tipografi membuat teks mudah dibaca. Beberapa hal yang saya lakukan untuk mengembangkan fitur pada web yang saya buat yaitu formulir kontrak pesan saya, dan tautan media sosial saya. Jadi untuk yang terakhir sebagai penutup, apa sih yang saya pelajari dari proses pembuatan website portfolio ini yang telah saya buat adalah pertama, membuat website portfolio membutuhkan banyak perencanaan dan pemikiran. Jadi kita nggak bisa sembarang bikin tanpa membuat perencanaan dan pemikiran yang matang. Untuk itu, sebaiknya sebelum kalian membuat website portfolio, pikirkanlah sebaik mungkin. Yang kedua, penting untuk memilih platform yang tepat dan desain yang sesuai dengan tujuan saya. Yang ketiga, konten website portfolio harus informatif dan menarik. Bayangkan saja jika portfolio kalian tidak menarik dan informatif, mungkin akan sangat membosankan dan tidak akan menarik klien-klien Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa, penting untuk mempromosikan website portfolio yang kalian bikin supaya orang lain dapat melihatnya. Jadi jangan ragu-ragu, taruh saja linknya di sosial media saya, sosial media kalian, lalu orang lain bisa melihatnya dengan mengklik. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.